Suka dengan video ini? Bantu channel ini terus berkarya dan berkembang. Klik tombol subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru. Juga jangan lupa tinggalkan like dan komen kamu di bawah ya. Nightmare muncul di sisi meja perunggu panjang itu. Ia adalah seorang pria berusia 30-an, berambut hitam dan bermata biru, berwajah panjang dan kurus, dengan lipatan nasolabial yang jelas. Di sekitar mulut dan dagunya, tumbuh janggut yang tidak terlalu lebat. Seiring rasa sakit dan distorsi mereda, ia menekan tangannya ke dada dan membungkuk dengan hikmat. Dibandingkan dengan faceless sebelumnya, Nightmare jelas tidak lagi kacau dan lemah setelah dibebaskan. Tidak diketahui, apakah peningkatan jalur Evernight terhadap jiwa memang lebih kuat daripada jalur Seer, ataukah karena proses grazing baru saja terjadi. Klein menghela napas dalam diam, dan mulai bertanya melalui pemanggilan arwah. "Mengapa kau mati di tangan Kilangos?" Sudut mulut Nightmare sedikit terangkat, memperlihatkan senyum pahit. "Aku adalah Red Glove dari Nighthawks. Aku sedang melacak sekumpulan kronik kuno yang berasal dari sebuah makam kekaisaran Balam. Kami mencurigai bahwa benda-benda itu berkaitan dengan alasan wafatnya Death. Aku menemukan bahwa sebagian di antaranya mungkin telah jatuh ke tangan seorang taipan tertentu. Jadi aku memimpin dua rekanku menaiki kapal yang ia tumpangi. Sayangnya, tepat saat kami hendak memulai penyelidikan, armada Kilangos menyerang kami." "Apa yang terjadi pada rekan-rekanmu?" tanya Klein tanpa sadar. Nightmare berkata dengan nada agak menahan sakit, "Awalnya kami memiliki kesempatan untuk pergi, bahkan membunuh Kilangos melalui kerjasama yang terampil. Namun kapal kami tenggelam, dan kami terpaksa menaiki Sekoci. Semua orang mati? Tidak. Mereka gugur dalam menjalankan tugas. Semoga Dewi memberkatimu." Klein menggambar bulan merah di dalam hatinya. Hal ini membuatnya semakin menyadari betapa besarnya perbedaan antara bertarung di laut dan di darat. Faktor lingkungan sangat menentukan. Beyonder yang bukan dari jalur Sailor akan berada dalam posisi sangat dirugikan. Kalau bukan karena karpet terbang itu besar, risih, dan lambat, sehingga mudah menjadi sasaran, aku akan memilih menyimpannya dan memberi Danitz uang tunai. Untungnya, aku punya kandung kemih murlok. Aku bisa mencari seorang artisan untuk membuat item mistik yang memungkinkan berenang di bawah air. Sayangnya, sangat sulit menemukan artisan. Kebanyakan dari mereka berasal dari gereja God of Steam and Machinery, dan yang tidak berafiliasi jumlahnya sangat sedikit. Kalau tidak, item mistik tidak akan serare ini. Jika terpaksa, aku akan meminta bantuan Tuan Hangedman." Klein memandang Nightmare yang gugur dalam tugas, dan berkata lembut sambil menyandarkan tubuhnya, "Siapa namamu? Keinginan apa yang belum terpenuhi?" Wujud Nightmare sudah perlahan memudar. Ketika mendengar pertanyaan Klein, ia berkata sambil tersenyum, "Namaku Devi Raymond. Aku kehilangan orang tua, istri, dan saudara-saudaraku dalam sebuah insiden sihir hitam, menyisakan hanya seorang putri, Nelu. Ia lahir pada tahun 1330 dan adalah seorang gadis yang sangat manis. Dan harus kukatakan, demi menyelidiki kebenaran di balik insiden sihir hitam itu, aku bergabung dengan Nighthawks dan kemudian menjadi Red Glove. Aku tak sempat menghabiskan waktu bersamanya, membuatnya kehilangan ayah bersamaan dengan ibunya. Haha, aku percaya gereja pasti akan memberinya pensiun dariku, dan diam-diam memberikan sejumlah bantuan. Aku tidak mengkhawatirkan kehidupannya, aku hanya berharap bisa melihatnya memasuki aula pernikahan di bawah kesaksian Dewi, memiliki keluarganya sendiri, dan tidak lagi kesepian. Sekarang sudah tahun 1350. Ia mungkin sudah memiliki pasangan menikah," kata Klein dengan desah lirih. "Waktu berlalu begitu cepat," gumam Devi Raymond. "Sampaikan padanya bahwa semua pelaku telah dihukum, dan aku mati karena sebuah kecelakaan. Tak perlu membenci siapapun lagi. Katakan padanya bahwa ayah mencintainya, dan ayah sangat menyesal." Wujudnya menjadi semakin transparan, nyaris menghilang. Klein menutup mata dan bertanya, "Di mana ia tinggal?"
Siapa nama Taipan yang mengumpulkan Chronic Death? Kami tinggal di kota Conan, Kabupaten Desi. Kota pesisir yang indah, dengan perkebunan karet yang subur di sekitarnya. Jika ia belum pindah, maka ia tinggal di Jalan Red Indus, nomor 67. Nama Taipan itu Jimmy Necker. Ia seharusnya sudah jatuh ke tangan Kilangos juga. Sebelum Davy Raymond selesai berbicara, wujudnya telah sepenuhnya menghilang, hanya menyisakan sebuah benda seperti permata hitam pekat di permukaan sarung tangannya. Klein menatap pemandangan itu dengan tenang. Beberapa detik kemudian, ia mengangkat tangan kanannya dan mengetuk dadanya 4 kali searah jarum jam. Lalu ia berkata dengan suara berat, "Jika ada kesempatan, aku akan mengunjungi putrimu dan melihat keadaannya." Di istana yang tampak seperti kediaman raksasa itu, kabut tak berujung membentang tanpa gelombang, abadi dan tak berubah. Klein menyimpan karakteristik Beyonder milik Davy Raymond, mengusap keningnya, dan mengalihkan perhatiannya kembali ke Chronic Death. Jalur Death dan jalur Evernight dapat saling beralih pada urutan tinggi. Tidak aneh jika gereja mengirim personel untuk menyelidiki kronik terkait. Aku penasaran apakah Jimmy Necker sudah mati atau belum. Aku perlu mencari tahu. Jika ia telah tewas secara tragis dan benda itu jatuh ke tangan Kilangos, maka aku harus menyelidikinya dari sisi bajak laut. Kru Kilangos kini berada di bawah Vice Admiral Elman, Tracy. Karena ini melibatkan Death, mungkin bisa membantu Tuan Azik. Klein memutuskan untuk mengeceknya sambil jalan. Jika menemui kesulitan, ia bisa langsung menulis surat kepada sang Beyonder. Setelah menjernihkan pikirannya, ia segera kembali ke dunia nyata dan menggunakan ritual untuk memanggil kembali Creeping Hunger. Setelah semuanya selesai dan melihat hari sudah larut, ia mengurungkan niat untuk mengejar tidur. Ia memutuskan merangkum pengalaman dan pelajaran dari operasi semalam. Pelajaran terbesar adalah, aku telah melebih-lebihkan kesabaran para Mandated Punisher. Awalnya aku berharap, bahkan jika terjadi kecelakaan di awal, para Mandated Punisher akan mampu menahanku dan menunggu target sesungguhnya, tokoh utama yang sebenarnya, Steel Mafetti, muncul. Saat itu terjadi, mereka pasti akan menggunakan artefak tersegel, yang dapat menarik banyak orang ke dalam mimpi, menahan semua Beyonder tak berafiliasi yang terlibat dalam serbuan. Sedangkan aku, karena keunikanku, akan mampu menyadari bahwa aku sedang tertidur dan memaksa diri keluar. Lalu aku bisa menangani Steel Mafetti dan para pembantunya dengan tenang, menyelesaikan pencapaian pembunuhan instan, sekaligus membawa 2 mayat. Namun begitu insiden terjadi, segerombolan saudara yang pemarah itu langsung menyerbu. Mereka bahkan tidak meninggalkan tim cadangan untuk berjaga terhadap kemungkinan tak terduga. Paling-paling, mereka membiarkan pemegang artefak tersegel berada di luar lingkaran dengan 1 atau 2 pengawal. Semakin dipikirkan, Klein semakin tak tahu harus tertawa atau menangis. Jika bukan karena kelompok bajak laut Steel Mafetti yang lebih berhati-hati dan menugaskan setidaknya 2 Beyonder, serta mengerahkan semua boneka dan zombie mereka untuk menahan Mandated Punisher yang mungkin mengejar, Klein kemungkinan akan berada dalam situasi 2 lawan 5. Jika itu terjadi, ia akan memilih menyerah dan langsung melakukan pergeseran strategis. Hal yang paling memuaskan bagi Klein adalah bahwa ia telah melakukan persiapan khusus dengan cukup baik. Ini adalah kebiasaan profesional seorang magician. Karena sejak lama, ia mengetahui dari Nona Sharon dan Marik tentang ciri 5 urutan pertama, jalur mutan. Klein sangat paham bahwa Steel Mafetti, yang telah melewati fase lunatik, dapat menggunakan faktor irasional untuk menahan gangguan dan pengaruh Beyonder terhadap pikirannya. Dalam aspek ini, ia memiliki daya tahan yang sangat kuat. Oleh karena itu, Klein melepaskan gagasan menggunakan Dragon Might dan Frenzy milik psikiatris, serta Nightmare, yang jelas lebih lemah daripada artefak tersegel milik Mandated Punisher, dan sebagai gantinya berfokus pada Psychic Piercing milik Interrogator, serta kekuatan pemurnian Priest of Light. Psychic Piercing bukanlah kekuatan Beyonder yang mengacaukan pikiran dan memengaruhi jiwa, melainkan sarana untuk menyerang langsung tubuh roh. Pada hakikatnya, efek yang lain bekerja pada tubuh hati dan pikiran, dan menargetkan tubuh jiwa. Keduanya memiliki perbedaan yang jelas.
Jika ada bagian dari rangkaian itu yang gagal terhubung, Steel Mafeti akan mampu pulih, membuat mustahil bagiku untuk membunuhnya dengan cepat. Dan dalam lingkungan itu, hal tersebut berarti kegagalan. Ya, aku juga memanfaatkan sifat jalur itu yang membuat mereka mudah kehilangan diri pada hasrat, sehingga emosi mereka mudah ditangkap. Aku percaya bahwa begitu mereka menerima serangan psikis, kemungkinan besar mereka akan melakukan serangan balik dalam kegilaan, tanpa mempertimbangkan apapun. Sebenarnya, cara paling aman menghadapi zombie adalah memasang korek api atau menggunakan danits. Aku akan menggunakan Flaming Jam dan Light of Holiness, mengitari Mafeti. Itu akan membuatnya sangat ingin bertarung, namun sama sekali tak mampu menjangkau lawannya. Ia bahkan takkan mampu melarikan diri meski mau. Cukup kirim bola api, dan aku akan menyusulnya. Sayangnya, itu membuang waktu, dan situasinya tidak memungkinkan. Klein menghela napas, mengeluarkan jam sakunya, membukanya dengan bunyi klik, dan memeriksa waktu. Melihat hampir pukul 9 pagi, ia memutar gagang pintu dan berjalan keluar dari kamar tidur. Saat itu, Danit sedang terbaring di kursi sandar, mendengkur seperti mesin uap yang sedang beroperasi di dalam ruangan. Ia cukup waspada. Begitu Klein keluar, ia langsung membuka mata dan duduk tegak. "Kau mau keluar?" tanya Danits, ketika melihat German Sparrow mengambil topinya dari gantungan mantel. Ya, Klein mempertahankan perannya, dan tidak menjelaskan bahwa ia sedang berusaha berakting dengan membantu seseorang mengakui sesuatu. "Bagaimana denganku? Steel Mafeti dan anak buahnya hampir semuanya mati, jadi aku tak perlu mengkhawatirkan itu lagi. Bahkan jika surat kabar tak memuat beritanya, aku bisa menyebarkannya sendiri. Ada bajak laut dan petualang pengangguran yang akan menjadikannya bahan pamer, menyebarkannya ke laut, dan akhirnya memberitahu kapten. Sekumpulan tahi anjing itu tak bisa apa-apa selain minum dan menyombongkan diri, tapi tetap saja mereka ada gunanya." Danits berpikir sejenak, lalu bertanya sambil diam-diam merasa takut, "Tuan Sparrow, bolehkah aku pergi sekarang?" Klein menampilkan senyum samar. "Kau selalu bebas." "Benar, aku tidak tertangkap olehnya kali ini. Aku hanya mencari bantuan. Aku selalu bebas." Danit tertegun sesaat, lalu diliputi kegembiraan. Namun tepat pada saat itu, ia mendengar suara German Sparrow melayang ringan ke arahnya. "Tapi itu berakhir sekarang." "Hah? Apa?" Danit tampak kebingungan. Ia membutuhkan tidak kurang dari 3 detik untuk memahami maksud German Sparrow. Ia tertangkap lagi. "Kenapa?" tanya Danits dengan marah dan teraniaya. Klein mengenakan topinya dan berkata dengan suara rendah, "Aku ingin bertemu kaptenmu." Danits membelalakan mata, berdiri mendadak, dan berteriak, "Apa maumu?" Orang ini agak terlalu gelisah. Klein menjawab dengan tenang, "Aku punya beberapa hal yang ingin kutanyakan padanya." "Dia punya sesuatu yang ingin ditanyakan pada kapten?" Danits mengerutkan kening saat melihat German Sparrow meninggalkan ruangan, tak yakin apa motif sebenarnya. Apa sebenarnya yang diinginkan orang ini? Uang? Kekayaan? Tapi dia punya cukup waktu untuk membawa pergi kepala Steel Mafeti dan Blood Brambles Henry untuk ditukar dengan hampir 10.000 pound hadiah buronan. Ya, bahkan setelah membayar komisi, masih akan tersisa 7-8.000 pound. Namun dia tidak melakukannya. Bahkan, dia dengan murah hati membagi rampasan perang denganku. Ini sangat bertentangan. Saat pertama kali mendengar bahwa aku adalah Blazing, reaksi pertamanya justru menawariku hadiah buronan 3.000 pound. Menurut kata kapten, ini tidak ilmiah. Kenapa dia sengaja melepaskan hadiah buronan itu? Kecuali dia punya cara yang lebih baik dan aman untuk mengklaimnya, atau dia sengaja meninggalkannya untuk seseorang? Ya, dia sudah bersiap menghadapi kemunculan mandated punishers. Dia punya jaringan dan saluran informasi sendiri. Dengan begitu, semuanya bisa dijelaskan. Masih ada kemungkinan keberadaan demigod yang membunuh Kilangos. Ada organisasi kuat dan misterius di balik German Sparrow. Terkejut oleh dugaannya sendiri,
Danitz secara refleks mencoba mengekspresikan perasaannya lewat bahasa tubuh, namun dia lupa bahwa lengan kirinya masih retak. Dia langsung meringis kesakitan. Hal itu justru membuatnya semakin ketakutan. Dia tidak ingin kaptennya bertemu dengan orang yang begitu berbahaya dan gila. Dia bahkan mencurigai bahwa motif sebenarnya Germain Sparrow adalah hadiah buronan 26.000 pound milik kapten. Dalam duel, orang gila itu belum tentu bisa menang melawan kapten, dan masih ada perwira pertama, perwira kedua, perwira ketiga, serta beberapa boatswain. Tapi dia punya organisasi mengerikan yang mendukungnya. Ingin menyakiti kapten? Lewati mayatku dulu. Dada Danitz membusung, lehernya terangkat, dan dadanya dipenuhi rasa pengorbanan diri yang membara. Dia mengacak rambutnya, mendengus panjang, lalu berkata pada dirinya sendiri, "Aku akan terus mengamati." Mungkin Germain Sparrow memang hanya punya beberapa pertanyaan yang ingin diajukan. Tanpa sadar, dia menoleh ke sekeliling dan mendapati karpet terbang serta jubah bayangan masih ada. Tidak ada yang hilang. Dengan kata lain, Germain Sparrow meninggalkan barang-barang milikku. Apa dia tidak takut aku memanfaatkan kesempatan ini untuk kabur? Atau, apakah dia mencuri rambutku yang memudahkan ramalan? Tidak. Tidak. Dia orang gila. Bahkan jika dia ingin memakai rambutku, dia pasti akan langsung mendekat dan mencabutnya begitu saja. Tidak mungkin dia melakukannya diam-diam. Benar, ada organisasi kuat dan rahasia di belakangnya. Mungkin saat ini juga, orang-orang dari organisasi itu sedang diam-diam mengawasiku. Mereka menungguku pergi, menungguku mencari kapten. Betapa liciknya. Germain Sparrow pasti sengaja keluar. Danitz merasa telah menangkap kebenaran berkat pengalaman dan kebijaksanaannya. Dia mondar-mandir sejenak, sebelum kembali duduk di kursi malas. Lalu dia berpikir dengan senyum mengejek yang sunyi. "Aku tidak akan pergi. Aku ingin melihat apa yang bisa kau lakukan. Aku tidak akan membawa bahaya pada kapten." Pukul 3:04 sore, Pulau Simim. Pulau ini juga bagian dari Kepulauan Rorstedt, namun terletak paling jauh dari kota kedermawanan, Bayam. Dibutuhkan hampir 5 jam dengan kapal penumpang untuk mencapainya. Dalam perjalanan, Klein membeli satu set pakaian berciri lokal dan sebuah koper kecil untuk menggantikan pakaian yang telah ia ganti, dengan total 14 soli. Bahkan tidak sampai 1 pound. Murah sekali, hanya recehan dibandingkan satu setelan lengkap. Mengenakan pantaloons, jaket coklat tebal, dan topi coklat muda, Klein turun dari kapal penumpang dengan wajah lokal yang tak mencolok, lalu memasuki beberapa pelabuhan tua di Pulau Simim. Karena menghabiskan waktu membeli pakaian dan mengubah penampilan, dia melewatkan kapal feri pukul 9 dan hanya bisa naik feri pukul 10. Memikirkan biaya yang harus dia keluarkan demi akting ini, dia tak bisa menahan diri untuk menghitung kondisi keuangannya saat ini. Karakteristik faceless terjual seharga 3.825 pound. Hadiah buronan bajak laut memberiku 3.000 pound. Meski aku belum menerima 6.825 pound itu, secara garis besar, aku bisa memasukkannya ke dalam anggaran selama peran Tuan Hangman tidak terbongkar. Sisa uang tunai dari tip Donna dan kawan-kawan berjumlah 255 pound dalam pecahan kecil. Aku menemukan 26 pound, 11 soli, dan 8 pence dari tubuh Steel Mafetti. Ya, masih ada 5 koin emas sebagai cadangan. Akhir-akhir ini, aku hampir tidak mengeluarkan uang, totalnya hanya sedikit di atas 1 pound. Ini patut disyukuri. Dengan begitu, aku akan punya 7.110 pound. Selain itu, aku masih memiliki karakteristik Beyonder Nightmare dan kandung kemih Murloc. Itu masih bernilai. Kalau dipikir-pikir lagi, aku mendapatkan hadiah buronan 3.000 pound, serta satu karakteristik Beyonder Zombie. Yang terakhir itu bernilai sekitar 3.000 hingga 5.000 pound. Artinya, aku memperoleh sekitar 7.000 pound. Ini hanya dari Steel Mafetti, Blood Brambles Henry, dan Squall. Selain itu, ada cukup banyak pemborosan. Memang, memburu bajak laut adalah pekerjaan yang cukup bagus. Bisa menegakkan keadilan, menghukum kejahatan, melindungi yang lemah dan tak bersalah, sekaligus membuatku kaya dalam semalam.
Tanpa sadar, klien menoleh ke samping dan melihat bahwa warna air laut jauh lebih jernih dibandingkan bayang. Air laut itu bagaikan permata hijau raksasa yang berkilauan, memantulkan sinar keemasan di bawah cahaya matahari. Tak heran generasi demi generasi petualang pergi melaut demi mencari kekayaan. Bahkan jika aku mengurangi sisa spiritualitas Royd kuno, mata gargoyle bersayap 6, air mata air emas Pulau Sonia, dan bahan tambahan lain untuk marionetis, uang yang tersisa masih cukup untuk membelikanku sebuah manor yang layak di sini, di Teluk Desi, di koloni benua selatan, atau di daerah non-metropolitan. Pedesaan Loen katanya sangat indah, dan jika ternyata aku benar-benar tak bisa kembali, aku bisa mempertimbangkan menetap di tempat serupa. Ya, aku masih punya 10% saham di Backland By Company, dan hasil masa depanku tidak akan kecil. Dengan penuh keyakinan, klien meluruskan punggungnya dan memikirkan masa depan. Setelah membiarkan pikirannya mengembara, klien mulai memikirkan pertanyaan yang lebih realistis. Apakah dia harus menjual karakteristik Beyond the Nightmare, mencari kesempatan untuk mengembalikannya ke gereja Evernight, atau membuat item mistis dengannya melalui seorang artisan? Semua tergantung situasinya. Solusi ideal adalah menjualnya ke gereja. Martyr Klein yang telah meminum 2 ramuan dari Nighthawks berpikir dengan ragu. Pada saat yang sama, dia berharap Little Sun segera mencapai urutan 7 dan memenuhi syarat untuk mendapatkan izin mempelajari metode menghilangkan korupsi mental dari sebuah karakteristik Beyonder. Adapun soal melepaskan Priest of Light dari sarung tangan, dia tidak terburu-buru. Little Sun baru saja mendapatkan formula ramuan urutan 7, jadi belum membutuhkannya untuk saat ini. Dia harus menunggu cukup lama, dan kekuatan seorang Priest of Light sangat efektif untuk menghadapi bajak laut seperti Admiral of Blood, jauh lebih ampuh dibandingkan Bros Matahari. Saat pikirannya perlahan menenangkan diri, klien memasuki kota pelabuhan kecil itu. Tempat itu pada dasarnya dipenuhi penduduk lokal. Kulit mereka hampir sewarna perunggu, rambut hitam mereka memiliki ikal alami yang ringan, dan tubuh mereka memancarkan aroma yang berasal dari kontak lama dengan rempah-rempah. Setelah mengubah penampilannya, dan menanyakan keadaan Ren, serta apakah ada kabar tentang kematian Wen, klien menemukan sudut terpencil. Dia mengusap wajahnya dengan tangan, mengubah wajahnya menjadi Wen yang tinggi dan kurus, dengan raut wajah yang cukup khas. Dia membawa kopernya dan berkeliling kota hingga ke perbatasannya. Saat itulah dia melihat kilang anggur milik keluarga Rain. Gadis berambut pirang rami itu tak lagi bisa disebut gadis muda. Dia jelas telah jauh lebih dewasa dibandingkan ingatan Wen. Dia sedang menyapu pintu masuk, dan tidak ada orang lain di sekitar. Klein menarik napas dalam-dalam, dan menghembuskannya perlahan, merasa seolah-olah dirinya berada dalam posisi yang sangat sulit. Sebagai pejuang papan ketik yang tangguh, dia tahu teori seperti metode acting dan experimental acting, namun kurang pemahaman lebih jauh. Dia hanya bisa mencoba menebak suasana hati dan penampilan Wen dalam situasi seperti ini. Akhirnya, dia menutup mata dan berjalan mendekat. Rain mendongak saat mendengar langkah kaki, lalu mengenali pengunjung itu. Dia sedikit membuka mulut dan mengeluarkan seruan setengah terkejut sebelum berkata dengan wajah datar, "Kenapa kau tiba-tiba kembali? Ingat, kau hanya sedang berakting." Klein menampakkan senyum. "Aku datang untuk berpamitan." Dia berbicara dalam dialek lokal, dengan aksen Bayam yang samar dan sulit dikenali. Bahasa Kepulauan Rorstedt juga berasal dari Veisa kuno, dan merupakan varian lain. Sebagai setengah sejarawan, Klein mampu menguasainya dengan mudah, dan hanya butuh waktu singkat baginya. "Pamitan?" tanya Rain, agak terkejut. Klein menoleh, memandang ke samping, lalu tersenyum. "Aku akan mengejar harta karun, dan aku tak tahu kapan bisa kembali. Saat itu tiba, aku akan muncul dengan banyak uang. Aku akan membeli manor di pinggiran kota, menanam pohon karet, membangun kebun anggur, memiliki penggilingan sendiri, gudang anggur, bengkel pandai besi, dan membiarkan udara dipenuhi aroma berbagai macam rempah. Lalu aku akan membeli beberapa budak dan mempekerjakan pelayan, seperti para tuan itu. Haha, tapi aku masih kekurangan satu hal.
Dia menahan rasa merinding yang hampir muncul di kulitnya, lalu menatap mata Rain. Aku masih kekurangan seorang istri dan seorang selir untuk manor itu. Rain, aku menyukaimu. Aku ingin menikahimu. Alasan aku mengatakannya hari ini, bukan untuk mendapatkan jawaban, melainkan karena aku takut takkan pernah punya kesempatan untuk mengatakannya lagi. Setelah mendengarkan dengan tenang, Rain tiba-tiba memaki dengan marah. Wen, kau pengecut. Ah, reaksi ini tidak benar. Klein sengaja memperlihatkan ekspresi terkejut. Rain menahan suaranya dan berkata, 3 tahun lalu, 3 tahun sialan yang lalu, aku sudah siap pergi ke Bayam bersamamu. Tapi pada akhirnya, kau tidak mengatakan apa-apa. Pengecut, penakut. Apa gunanya mengatakannya sekarang? Kau akan segera berlayar, dan kau mungkin tak akan pernah kembali. Semakin dia berbicara, semakin emosinya memuncak. Kau sudah mengatakannya dan merasa lega. Kau tak punya penyesalan, tapi bagaimana denganku? Aku harus terus berharap kau kembali dan hidup dalam penderitaan? Bajingan egois. Dia mengayunkan sapu di tangannya dan memukulkannya ke arah Wen. Klein tahu bahwa Wen yang asli akan menepis sapu itu, memeluk gadis itu, dan mengatakan bahwa dia tidak akan melaut lagi. Namun dia tak bisa melakukan hal yang sama. Dia harus berpura-pura diusir dengan menyedihkan, berlari hingga ke gang terdekat. Di sana, dia membenturkan kepalanya ke dinding, sambil diam-diam mengumpat dirinya sendiri. Terlalu canggung sialan. Sialan, ini terlalu canggung. Rain kembali ke pintu, mengambil sapu, lalu berjongkok. Wajahnya pucat kelabu. Tak diketahui apa yang sedang dia pikirkan. Samar-samar, dia mendengar suatu suara, lalu tertidur. Setelah menggunakan jimat, Klein berbalik dan menyentuh Rain yang duduk di tanah, sambil bersandar ke dinding, lalu segera meninggalkan area itu, bersembunyi di kejauhan untuk mengintip hasilnya. Rain segera terbangun, dan menyadari bahwa dia telah tertidur tanpa menyadarinya. Segala sesuatu yang baru saja terjadi terasa seperti mimpi. Dia tetap duduk di sana, tak bergerak, untuk waktu yang cukup lama. Tiba-tiba, dia menundukkan kepala, dan melontarkan kutukan tajam yang seolah keluar dari dasar tenggorokannya. Wen, bajingan egois. Klein, yang merasakan sedikit sensasi pencernaan ramuan, menghela napas, mengubah penampilannya, dan meninggalkan tempat itu. Dia harus bermalam di Pulau Simim, karena tidak ada kapal penumpang menuju Bayam hingga pagi.